Ustaz, ana seorang akhwat, ana merasa berat sekali menjalankan syariat ini. Jangankan lingkungan ana, keluarga ana pun sering mencibir ana dan menyatakan kepada ana untuk tidak terlalu fanatik dalam agama. Mohon nasihatnya Ustaz. Ukhti muslimah, saudariku yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan Anda, saya dan kita semua di atas jalan hidayah ini. Saudaraku, apa yang hari ini kita tempuh, apa yang hari ini kita jalani, apa yang hari ini kita yakinin, apa yang hari ini kita berada di atasnya, yakinkan hati, ini sudah di atas kebenaran. Ini adalah jalan yang terbaik. Ini adalah jalan keselamatan. Inilah jalan Shiratal Mustaqim yang sering kita minta, yang selalu kita mohonkan di sholat kita minimal 17 kali. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukin aku ya Allah jalanmu yang lurus. Hari ini kita sudah berada di atasnya. Berpegang teguhlah. Ada sebuah kisah. Ini kisah dari sahabiah. Sahabiah yang luar biasa. Luar biasa. Namanya adalah sahabiah Sumayyah binti Khayyat yang berpegang teguh dengan Islam sampai akhir hayat. Radhiyallahu anha. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha adalah seorang budak dari Abu Hudzaifah ibnul Mughirah dari Bani Makhzum. Seorang budak. Selayaknya sebagai seorang budak, maka Sumayyah ini tidak memiliki seorang pelindung yang bisa mencegah, yang bisa menghalangi dari berbagai macam kejahatan orang lain. Sampai satu ketika menikahlah Sumayyah binti Khayyat ini dengan seorang pemuda dari Yaman namanya Yasir bin Amir radhiyallahu anhu. Yang dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang namanya Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir itu menjadi seorang pemuda yang dewasa, ia dengar sayup-sayup, ia dengar kabar bahwasanya ada seseorang yang mengajarkan Islam. Yang mengajarkan Islam, yang mengajak manusia untuk berbuat baik, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Yang ada adalah masalah ketakwaan. Sehingga Ammar bin Yasir pun mencari kebenaran berita ini sampai akhirnya singkat cerita Ammar bin Yasir pun masuk Islam. Ammar bin Yasir ini pulang dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena cahaya Islam telah bersinar di kolbunya. Sampai di rumah, ia ceritakan semua hal yang ia ketemuin, hal yang ia dapatin. Ia ceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, apa seruannya, apa dakwahnya. Dan ia tawarkan kepada kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha dan ayahnya Yasir bin Amir radhiyallahu anha. Sehingga ayah ibunya pun membenarkan apa yang dikabarkan oleh anaknya ini, dan mereka pun masuk Islam. Singkat cerita, Bani Makhzum yang mendengar kabar ini lalu menangkaplah keluarga Yasir ini. Mereka menangkap dan mereka menjumur, menyiksa. Disiksalah Sumayyah, disiksalah Yasir, disiksalah Ammar. Mereka dijemur di tengah terik matahari dalam keadaan yang sangat terik sekali. Disiramkan pasir yang panas ke perut mereka dan ditindihkan batu yang besar di dada mereka. Tapi hanya satu kata yang keluar dari lisan mereka. Mereka hanya berkata ahad, ahad, ahad. Sebagaimana perkataan yang dikatakan sahabat Bilal. Begitu. Dengan siksaan yang begitu keras ini, dengan siksaan yang begitu dahsyat ini, sedikit pun mereka tak bergeming. Padahal mereka ditawarkan, wahai Yasir, maukah engkau hidup berbahagia di sisa-sisa umurmu bersama keluargamu, asal kau tinggalkan apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Tidak, mereka tidak mau. Mereka tinggalkan janji kemerdekaan, mereka tinggalkan hidup kenyaman, mereka tinggalkan menghadapi hari-hari sebelum kematian dengan kebahagiaan. Mereka tinggalkan itu semua. Untuk apa? Mempertahankan Islam. Dengan siksaan yang begitu berat, sampai satu ketika Rasulullah SAW melewati mereka dan melihat siksaan yang begitu berat ini.
Rasulullah SAW berkata, sabrun ya ala Yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mu'idakumul jannah, karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Mendengar janjinya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya tempat mereka adalah surga, tumbuh ya, bertambah lagi keimanannya Sumayyah binti Khayyan, bertambah lagi keimanannya Yasir bin Amir radhiyallahu anhum, bertambah lagi keimanan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, bertambah lagi ya. Sampai akhirnya Sumayyah waktu itu menantang Abu Jahal, wahai Abu Jahal, bunuh aku ya. Abu Jahal saking geramnya, saking gemasnya, lalu menombakkan sangkurnya ya, menombakkan tombaknya ke bagian kemaluannya Sumayyah sampai tembus ke belakang. Dan meninggallah Sumayyah. Meninggal dalam keadaan mempertahankan Islam. Meninggal dalam keadaan mempertahankan akidah ini. Kita hari ini, wahai ukhti muslimah, bapak ibu semua, siapa sih di antara kita yang sudah disiksa sedemikian rupa? Siapa di antara kita yang sudah dikucilkan? Siapa di antara kita yang sudah diasingkan? Siapa di antara kita yang sudah dibuang oleh keluarga kita? Belum. Sumayyah mengalami itu semua. Mengalami siksaan hanya untuk mempertahankan agama ini. Apa sih siksaan yang sudah kita rasakan? Apa sih derita yang sudah kita rasakan? Belum. Paling hanya cibiran orang, ejekan orang yang mengejek kita dengan ejek-ejekan. Sudahlah. Anggap saja itu sebagai penambah pahala kita, penguji keimanan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, coba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayat ruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan berkata kami ini sudah beriman, padahal mereka belum diuji. Padahal kata Allah, telah aku uji orang-orang sebelum mereka. Ujian itu pasti. Ujian itu akan datang. Dan disitulah teruji akan kebenaran keimanan kita. Yasir, ketika ditawarkan lagi kemerdekaan, ya, ketika ditawarkan lagi kebebasan, Yasir pun tak mau. Yasir lebih ingin cepat-cepat menyusul istrinya Sumayyah. Yasir malah menginginkan cepat-cepat untuk menemui istrinya yang tercinta. Sumayyah itu segera bertemu di surga Jannatul Na'im. Sehingga Yasir pun tak lama setelah itu dibunuh pula oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Abu Jahal ketika di perang Badar dan ia terbunuh mati, Rasulullah waktu itu berkata kepada Ammar, apa kata Rasulullah? Qatalallahu qatila umika. Allah Subhanahu telah membunuh orang yang membunuh umimu, wahai Ammar. Untuk itu wahai ukhti muslimah, bersabarlah. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita untuk mengetahui kualitas keimanan kita. Bersabarlah. Yakinlah, di atas semua musibah yang kita alamin, ini semua bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau cinta terhadap satu kaum, maka Allah akan banyak uji mereka. Jadi Anda, saya, kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah di atas ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di atas jalan hidayah ini sampai nanti malaikat maut menjemput kita untuk mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istiqomahkan kami di atas Islam, di atas iman dan Islam ini. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.